bersama saya, Sherly Mustika dari SMA Negeri 1 Wates. Pemirsa, pandemi COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan sebutan virus corona terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2020. Hingga saat ini masih menjadi persoalan besar yang tak kunjung usai. Namun, pemerintah masih tetap berupaya untuk mengurangi penularannya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan program vaksinasi terhadap masyarakat secara gratis. Program vaksinasi dimaksudkan untuk menghasilkan antibodi guna meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus tersebut. Saat ini, Indonesia sudah berhasil melakukan vaksinasi terhadap 74,6% dari jumlah keseluruhan penduduk. Dari jumlah serapan vaksin tersebut, 45,7% masih vaksinasi dosis 1 dan 28,9% sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap. Selebihnya, 25,4% dari jumlah penduduk belum melakukan vaksin sama sekali. Dari data-data tersebut, belum meratanya distribusi vaksin disebabkan oleh adanya beberapa masyarakat yang menolak untuk divaksin. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketidakpercayaan masyarakat adanya virus. Beberapa kelompok masyarakat masih banyak yang menganggap virus corona hanyalah propaganda, konspirasi, bahkan hoax, sehingga membuat masyarakat juga tidak percaya terhadap vaksin. Faktor lainnya adalah kurangnya informasi terkait vaksin. Keterbatasan informasi mengenai vaksin dan keamanannya membuat masyarakat ragu dan enggan untuk menjalani vaksinasi. Dengan hal tersebut, tentunya banyak menyebabkan dampak yang kurang baik, karena untuk mencapai herd immunity, setidaknya 70% penduduk Indonesia atau 181 juta orang perlu mendapatkan vaksinasi. Sehingga pemerintah harus terus berupaya untuk melakukan edukasi masyarakat tentang manfaat vaksin COVID-19. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kabar baik datang dari daerah Jawa Timur. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Jawa Timur terus mengalami penurunan, sehingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang awalnya ada pada level 4 sekarang menjadi turun di level 2 dan level 1 di sebagian kabupaten atau kota. Hal tersebut berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kini sudah mulai diterapkan tatap muka terbatas 50%. SMA Negeri 1 Wates, salah satu sekolah yang telah menerapkan PTM terbatas dengan memberlakukan sistem ganjil genap, yaitu bagi siswa yang memiliki absen ganjil akan melakukan pembelajaran tatap muka selama 1 minggu, sedangkan siswa yang berabsen genap tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring dan sebaliknya. Sebagai salah satu sekolah yang telah menerapkan PTM terbatas, semua warga SMA Negeri 1 Wates juga telah melakukan vaksinasi, mulai dari tenaga pengajar, karyawan, dan siswanya. Hal tersebut menjadi salah satu syarat untuk melakukan PTM terbatas agar kasus positif COVID-19 tidak bertambah. Berikut ini adalah video pelaksanaan vaksinasi di SMA Negeri 1 Wates. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan 5M dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Saya Sherly Mustika, mewakili rekan-rekan yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum.